Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo, selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Kembali lagi saya Harnas Saya Irfan Kartawirya di Random Jumat. Random Jumat. Harnas pakai batik ya? Iya, pakai batik. Kayak Pak RT. Dulu kan bilangnya gitu, kalau pakai batik katanya kayak Pak RT. Kalau sekarang sih enggak. Ya, sekarang semua orang pakai batik. Ya. Nih warga gue yang nonton itu emang Pak RT gitu. Tapi di rumah mah nggak pernah pakai batik. Justru waktu jadi RT lu nggak pakai batik. Nggak pakai batik. Oke, kita mau bahas apa nih hari ini? RT? Bukan. Jadi sekarang nih ya di warung kopi, di ngobrolan umum gitu ya, kan kita pernah bahas salah satu bahan obrolan yang paling sering sekarang adalah apa? Saham. Oh. Kalau ngobrol bengong mau apa? Lu main saham nggak? Gitu. Yeah. Gimana kalau kita bahas saham? Oke, kita bahas saham. Saham ya. Kita bahas saham-saham apa yang bakal naik minggu depan. Kalau kalian melihat ekspresi saya, kalau kalian pakar mikro ekspresi, terus mulai melihat ekspresi saya agak-agak ngeblank, karena gue nggak ngerti. Gue disclaimer aja dari sekarang, gue nggak ngerti urusan saham. Loh, bukannya kita mau meramalkan saham apa yang bakal naik minggu depan? Iya, cap-cip-cup aja tapi segala nama yang ini harus. Tapi bener sih, meskipun gue nggak ngerti saham ya, tapi memang bener sih sekarang kayaknya kayak di mana-mana gitu ya, orang ngomonginnya ya mungkin kalau warung kopi agak jarang ya sekarang ya, tapi kayak obrolan-obrolan di sosial media gitu, ngobrolin apa gitu, terus kemarin kan ada pesebut lah gitu. Kaisang katanya bikin saham, terus ada lagi yang versi siapa gitu ya, Ustadz siapa gitu yang bahas saham juga gitu kan. Jadi orang-orang lagi pada heboh nih ngomongin saham nih Van gitu. Kira-kira minggu depan saham yang naik saham apa nih? Itu kan kalau yang naik kayak gitu berarti harganya naik, artinya lu menjual ya. Atau kan kalau gua mah mikirnya bahasa sederhananya adalah ya lu jangan beli barang mahal dan jual murah kan. Artinya lu beli pada saat dia murah, lu jual pada saat dia mahal kan. Iya. Intinya kan kayak lu beli pada saat betul. Beli pada saat murah, jual pada saat mahal gitu. Iya, jadi lu nyari yang akan naik terus supaya untung gitu ya. Iya. Ya, kalau gitu doang sih pengetahuan gua soal kalau dalam termodinamika mah namanya exothermic reaction. Usahakan semua transaksi adalah exothermal gitu. Cuman di istilah baru ini. Cuman di termodinamika itu ada entropi juga harus. Menuju kekacauan gitu. Makin banyak lu main saham makin kacau gitu. Itu berguna juga itu entropi. Ya seperti biasa kalau kita nggak ngerti amat tentang sesuatu, kita bawa ke termodinamika. Iya, dimana semua orang nggak ngerti dan kalau kita salah kan yang tahu. Iya, emang itu triknya Random Jumat sejak zaman masih di podcast. Iya, triknya Random Jumat sejak zaman dari. Nanti kalau ini sebingung kita lari ke kuliner. Pernah makan nasi goreng saham nggak? Iya. Tapi itu bagus juga harus tadi kalau bilang nasi goreng saham ya, karena kenapa saham ini istilahnya digoreng? Iya, betul. Itu ada istilah kuliner kan di situ. Iya, kenapa digoreng ya? Kenapa digoreng? Soalnya saham yang digoreng itu adalah saham yang harganya dinaikkan, tapi bukan karena dia bagus gitu. Karena ada orang yang kayak kemarin GameStop di Amerika kan, sahamnya itu digoreng, tapi digorengnya sama rame-rame gitu. Artinya harusnya harganya segini tapi dinaikin supaya nanti bisa dilepas rame-rame gitu. Itu namanya sahamnya digoreng gitu. Mungkin sama dengan kayak prinsip menggoreng itu kan menaikkan temperatur ya. Tapi nggak di atas 100 derajat Celcius gitu. Jadi kalau kita goreng tahu itu ada gelembung-gelembung keluar karena steamnya keluar kan. Minyaknya 200 derajat Celcius, tahunya maksimum 100 kan, akhirnya dia mateng gitu. Jadi biar mateng gitu harganya. Digoreng itu dinaikkan suhunya di luar kebiasaan gitu. Makanya orang saham menggunakan istilah digoreng gitu. Tapi kalau gorengan kan, kebeli saham gorengan itu lebih bagus. Saya mau saham 10 mas, atau saya mau saham 10.000. Siapa tahu dapat 11. Itu beli di gorengan, itu kan gorengan. Kalau saham gorengan nggak bisa beli gitu ya. Saya mau beli saham Antam dong, 10.000-in. Tapi kan gini ya, kalau gua kan ya mungkin sekarang sih fully academics gitu ya.
dan akademiknya di bidang yang bukan ekonomi gitu. Iya. Jadi pengetahuan gue tentang saham tuh memang agak terbatas gitu. Tapi lu kan kalau nggak lagi bikin random Jumat kan lu sebenarnya pengusaha. Iya. Dan biasanya lebih dekat nih dunianya sama investasi perusahaan, investasi seperti lah. Karena saham kan adalah salah satu bentuk investasi sepengetahuan gue ya. Lu seberapa dekat hidup lu sama saham dan sejenisnya ini? Gua tuh ya memang istilahnya sih bukan ya, gua pengusaha tapi pengusaha kuno kan. Jadi kadang-kadang gue juga mikir nih bisnis gue ini kayaknya mesti relevan apa enggak ini, karena gue itu membeli barang, bukan membeli saham ya, membeli barang dan menjual lagi gitu. Ya dengan menaikkan nilai tambahnya gitu. Jadi barangnya dari Eropa misalnya, gue beli, terus gue imporin, gue packingin, gue anterin, terus gue customernya bayar, gue pasangin, customernya bayar gitu loh. Jadi ada barangnya gitu ya. Dan itu teh apa ya, perkara 10-15% aja udah gede gitu maksudnya. Itu nggak bisa gede-gede gitu. Dan orang yang main saham kan kayaknya angkanya itu susah dipercaya gitu ya, antara dia beli dan dia jual. Tapi antara selisih harga antara beli dan jual itu sih yang dicari kan. Kalau gua gorengnya pakai servis kan gitu ya. Kalau kita servisnya bagus, harganya cepat, nanti orangnya pesan lagi dan harganya bisa naik lagi kan gitu kan. Gorengnya caranya seperti itu, bukan pakai minyak. Berarti lu sebagai pengusaha lu bermain di kapital yang memang ada barangnya ya gitu ya. Iya, dan gua merasa ada ketidakadilan gitulah. Ya, artinya gini. Kalau kita dulu kan yang namanya nggak tahu ya, namanya usaha itu kan membuat sesuatu kan, memberikan nilai tambah sama barang gitu ya. Misalnya gini, kita punya kayu, gue bikin meja deh gitu ya. Jadi kita berkeringat gini-gini bikin meja. Jadi dari kayunya kita serut, kita pelitur, bikin meja, dijual. Kayunya belinya 10.000, dijual sebagai meja 100.000 misalnya kan gitu kan. Itu kan namanya nilai tambah ya. Jadi nilainya nambah betul, nilai tambah. Nah, ini ada orang beli surat dalam bentuk saham, jual lagi, beli 100.000, jual 1 juta gitu. Ngerti kapan? Iya. Ada ketidakseimbangan kata gue mah. Maksudnya kalau semua orang main saham, apa ada lagi yang jadi tukang benerin sepatu atau produksi apa gitu. Dulu kalau gue inget zaman dulu itu ya, yang ngetren itu kan pabrik. Ya kan, orang suruh kalau anaknya mungkin seumur kita lah ya. Dulu cita-cita apa? Pengen punya pabrik gitu ya. Zaman Borobudur dulu kan ketemu lu, pengen punya pabrik nggak gitu. Kalau sekarang orang-orang pengen punya saham. Masalahnya gue nggak melihat itu sebagai produktif gitu. Boleh-boleh aja sih, kan dapat duit kan. Nanti duitnya dipakai apa gitu kan? Dibeliin saham lagi, terus di gimanain caranya gitu. Kalau jadi barang kan kelihatan gitu loh, ya kan, kerasa gitu ya, membantu orang dengan barang yang kita jual gitu. Ya ini kayak apa ya, intangible market gitu ya, jadi pasar barang tapi yang maksudnya bukan services, kalau services kan lain gitu. Lain. Ini ya orang juga suka ini sekali lagi ini pemahaman gue ya, kalau salah ya tolong dibetulin di komentar ya. Kalau lu beli saham dengan harga tertentu gitu, itu kan si perusahaannya sendiri kan tidak diuntungkan ya oleh harga saham yang naik gitu. Enggak. Karena kalau dibilang kan, lu memiliki perusahaan itu, iya lu memiliki saham di perusahaan itu, tapi kan lu beli sahamnya bukan ke perusahaan itu, lu belinya kan ke orang lain gitu. Yang dapat untungnya si orang itu. Iya, dan perusahaannya mah. Tadi istilah lu bagus tuh, intangible market lah ya, atau bisnis intangible lah gitu. Gue merasa nggak fair kalau bisnis intangible ini jauh lebih besar daripada bisnis tangible-nya. Karena biar gimana GDP satu negara diukur berdasarkan produk yang dihasilkan gitu. Ya kan? Lu nggak ngitung berapa persen keuntungan lu dari harga bond atau dari IPO atau dari apa kan? Nah, sementara sekarang ini trennya kebalik, Van. Artinya gue cari duit 100.000 dengan jual barang kok susah amat ya. Sementara
gue bantuin lu IPO deh, tarif lu berapa? Ya 10 miliar gitu. Dan dia ngomongnya biasa aja, gue kayak, hah? Gitu. Bisa itu yang mau bayar segitu. Dan ternyata ada yang mau bayar, itu memang rate-nya segitu gitu. Jadi menurut gue sih, apa kita terlalu mengandalkan yang intangible ya gitu? Atau kebalik kan, memang mindset kita adalah mindset, ya itu, produksi. Jadi kalau kita kan lahir di pertengahan ke akhir 70-an ya, di mana industri itu ya industri jelas gitu, industri barang dan jasa. Either ada barangnya atau ada jasanya gitu. Sementara dunianya sekarang ada satu lagi gitu kan, industri barang, jasa, dan yang bukan barang dan bukan jasa, ini industri gaib ini. Salah satu contoh yang paling bagus ya dari sisi orang engineering nih adalah dunia otomotif. Lu bayangin nggak kalau lu jadi direkturnya Toyota? Toyota Worldwide memproduksi sekian juta mobil, bertahun-tahun lu ngurusin spare part, bagaimana caranya supaya lebih efisien. Tahu-tahu lu lihat, kok gue nomor 2, nomor satunya siapa? Elon Musk. Sebel gak lu sebagai direktur Toyota ya? Gila, gue Kaizen bertahun-tahun cuma dapat nomor 2, sementara ini anak kemarin sore loncat-loncat sambil launching gitu kan, mobilnya aja belum ada, orangnya udah lebih kaya dari perusahaan gua gitu. Atau lu jadi direktur GM gitu kan, mati-matian restrukturisasi, dia menjaga orang-orang supaya tetap bekerja, supply chain-nya biar tetap jalan. Tahu-tahu dia nomor 3, dipecat sama pemegang sahamnya. Kenapa lu kalah sama Elon Musk katanya? Ya itu sesuatu yang baru sih ya, artinya gue mendengar istilah ini, mungkin kalau teman-teman yang di bisnis atau di ekonomi gitu belajar mungkin udah lama ya dengar ini. Tapi kalau buat gue yang orang awam di bidang itu, gue mendengar kata valuation itu baru dalam beberapa tahun terakhir ini, di mana perusahaan itu dinilai bukan dari performanya saja, kayak tadi ya lu jualan mobil 10 juta unit per bulan misalnya, maka ya margin lu sekian kali 10 juta, segitulah keuntungan lu gitu. Nggak cuma itu, tapi ada yang namanya company valuation atau corporate valuation, di mana perusahaan lu itu dinilai nilai dari perusahaan lu itu lebih dari sekedar harga barang yang lu jual, tapi apa ya, potensi lu tuh dihitung juga gitu. Bahwa oke, lu sekarang jual 10 juta unit per bulan, tapi lu tuh dalam setahun lu bisa jual 40 atau 50 juta unit per bulan. Berarti value perusahaan lu itu dalam setahun sebetulnya segitu. Barangnya udah dijual belum? Ya belum. Udah dibikin, boro-boro dibikin. Spare partnya aja belum datang gitu kan. Tapi lu melihat itu, lu menilai perusahaan itu punya value yang sebesar itu. Dan karena itu orang berani modalin gitu. Dan satu hal lagi ya, si Elon Musk itu berapa sih kekayaannya gitu kan? Misalnya nilai perusahaan Tesla dihitung sebesar berapa sih? 600 miliar dolar gitu. Itu tuh nggak bisa di-cash-in, Van. Iya, gue pensiun, gue jual semua deh, dapat nggak 600 miliar? Paling 1/10-nya, karena asetnya nggak ada segitu gede kan. Makanya dia terus beli Bitcoin segala macam gitu. Jadi ya ujung-ujungnya kayak bubble aja gitu kan. Ini dari sisi engineer ya, karena kita basisnya kan engineer nih. Kalau engineer ngeliat itu emang gitu ya, valuation itu kan yang dinilai bukan cuma, ya tadi gue bilang kan, bukan cuma aset, tapi juga melihat potensi. Betul. Nah, yang namanya potensi ini kan kita tahu masalahnya lah ya, potensinya bisa diduitin sekarang, gitu. Potensi nanti belum tentu terjadi nih, bisa jadi duit sekarang. Gitu. Nah itu. Akibatnya ya begitu. Jadi si Elon Musk-nya juga nggak bisa nyairin duit sahamnya dia kan. Kalau saham perusahaannya naik bukan berarti gaji dia naik atau cash flow dia naik, nggak juga, sama aja. Cuma nilai perusahaannya tinggi dan dia harus perform. Iya, dia harus Kalau perform. dia nggak perform, ada keseleo, salah ngomong, bisa jatuh tiba-tiba tanpa apa artinya tanpa mengurangi kapasitas bikin mobilnya bisa bangkrut. Bingung. Jadi apa ya itu menurut gua itu hal yang baru sih buat gua, karena kalau gua lihat dari, ya gua denger lah atau baca dari zaman kita belajar dulu, hal-hal kayak gitu teh dulu mah belum mungkin ada ya, cuman gua nggak denger aja, tapi kayaknya nggak dinilai kayak gitu. Kalau dulu misalnya Unilever gitu, perusahaan FMCG terbesar di dunia gitu atau di Indonesia gitu. Kenapa? Karena dia jualan segala macam, setahun jumlahnya sekian
juta unit gitu, Iya. jualan odol, jualan sabun, jualan segala macem. Dia bukan cuma jualan, diproduksi loh. Iya, dia diproduksi dan dia jual kan, ya itu sekian puluh atau sekian ratus juta unit, sekian puluh juta rumah tangga di Indonesia menggunakan produk Unilever misalnya. Jadi Unilever itu adalah perusahaan yang besar gitu. Pabriknya juga gede, kantornya gede, perusahaannya banyak sih. Sekarang ada sebuah perusahaan kecil yang dianggap value-nya itu bisa sama gede sama itu. Karena kalau lu lihat ya, kantornya kecil gitu, barang yang diproduksi juga mungkin ya intangible ya, apa aplikasi kah atau apa gitu kan. Yang dilihat adalah value-nya, dan mungkin ya gua nggak tahu apakah ini terkait sama peningkatan harga saham dari perusahaan itu. Misalnya kalau value lu naik ya harga saham lu juga akan ngikut naik dan atau ikut turun gitu. Tapi itu tuh sesuatu yang baru ya buat gue ngeliat teman-teman kayak gitu tuh. Kalau nonton tadi awalnya mau cari tip-tip untuk beli saham ya, mendingan berhenti sekarang deh. Lihat episode yang lain. Kayaknya nggak ada tip nih sampai terakhir. Sabang kita nggak ngerti. Nggak ada tipnya, nggak ada. Tapi ada gini Van. Ini kan sistem kapitalis ya. Artinya kapitalis itu adalah free market gitu. Kapitalis itu kan dari kata kapital, modal ya. Modal. Jadi, ya betul. Ya, lu muterin modal, kalau modal lu berhasil ya lu untung gitu kan gitu. Iya betul. Jadi ini kan sistem kapitalis. Ada satu langkah positif yang bisa Anda lakukan atau teman-teman lakukan kalau teman-teman pemegang, artinya main saham gitu ya. Yaitu yang disebut activism. Jadi misalnya gini, ada satu perusahaan nih pertambangan ya. Dia kan pokoknya nambang aja yang penting untung gitu ya. Terus udah gitu ada satu orang yang cinta sama lingkungan, dia beli sahamnya, akhirnya dia jadi pemegang saham yang cukup besar. Dia meeting sama board of director-nya, dia bilang, lu beresin urusan sama lingkungan lu atau gua hancurin saham lu gitu. Jadi dia mendadak bisa mengubah arah satu perusahaan ya ke arah yang lebih baik gitu. Itu bisa loh, kayak GameStop aja itu kan perusahaan kecil, semua orang rame-rame beli sampai bandar-bandar besar kalah kan gitu kan. Tapi itu kan cuma untuk cari keuntungan. Tapi suatu saat kalau power ini digunakan untuk kebaikan, artinya apa nih? Oh perusahaan ini sama karyawannya kok gitu ya, memperlakukan karyawannya nggak bagus. Oke, gitu ya kan. Karyawannya saweran beli saham perusahaan. Iya, saweran beli perusahaan itu aja gitu kan. Jadi ayo kita perbaiki. Jadi drive-nya itu ke arah yang baik gitu. Bisa juga sih. Ya cuman kalau menurut gue orang sampai bisa menggunakan saham atau menggunakan financial power untuk melakukan drive ke arah yang baik itu artinya duitnya nganggur sih. Iya. Karena kalau lu punya duit segitu, pilihan pertama gue adalah gimana caranya gue bisa ngedobelin tuh duit jumlahnya. Iya. Gue dobelin dulu duitnya gimana. Habis itu barulah mungkin yang separuh gue pakai buat mikir nih kayaknya gue bisa ngedrive perusahaan ini ke arah yang lebih positif gitu. Atau rame-rame karena maksudnya kalau memang dia bisa drive ke arah yang lebih baik kan berarti valuation perusahaannya akan lebih bagus. Bisa ya. Sebenarnya kan gitu. Artinya problemnya itu kan cuma orang cari short term atau long term. Nah itu. Kalau semua orang cari short term, dia kan nggak peduli perusahaannya mau pecat sekian ribu karyawan, yang penting pembukaan lu hijau. Iya. Nah, kalau saham tuh gue selalu inget sama itu siapa Warren Buffett. Warren Buffett itu ada filmnya kan, makanya gue ngerti. Ada filmnya, gue nonton filmnya. Itu menarik karena Warren Buffett itu termasuk pemain saham ya, tapi dia nggak komersil gitu, jadi dia cuman ya gue main saham itu gue pengen dapat keuntungan sebesar-besarnya untuk pemegang saham perusahaannya dia, Berkshire Hathaway itu kan. Tapi dia maunya yang bagus, dia maunya yang rapi-rapi sampai suatu saat dia pernah beli investment banking, Solomon apa siapa gitu gue lupa namanya. Terus investment banking ini ternyata melakukan penipuan gitu kan. Dia maju ke Kongres Amerika dan dia bilang, I'm sorry, saya salah. Perusahaan Berkshire harusnya nggak kayak gini. Gue akan benerin, gitu loh. Dia berani ngomong gitu di depan anggota DPR gitu ya. Jadi itulah menurut gue, dan ternyata dia berhasil terkaya nomor 1 di dunia kan, dengan cara yang bener gitu. Jadi memang orang banyak yang nggak bener. Kalau ada satu yang bener, itu dia akan jadi nomor 1 di dunia. Contohnya sih ini, lu nonton deh filmnya. Itu menarik tuh, dia drive semua perusahaannya ke arah yang bener gitu. Dan kalau dia salah, dia akuin, oh gue salah nih melakukan investasi ini, ternyata nggak berhasil. Ya sorry ya, berikutnya ini. Tapi dia sahamnya naik terus karena dia konsisten gitu.
Menarik itu filmnya. Lu masih ingat judulnya nggak? Enggak. Di Google aja Warren Buffett biografi, tapi menarik tuh. Jadi si Warren Buffett ini nggak seperti dia bukan didrive oleh keinginan untuk untung gitu. Dia didrive oleh dia pengen grow, dia pengen apa, tapi dia bukan cari duit gitu. Iya. Yang gue inget banget waktu ada film lagi tentang krisis 2008 itu. Jadi waktu pemerintah Amerika nanganin Lehman Brothers krisis, gitu kan? Itu kan Menteri Keuangannya puyeng tuh. Terus dia nelpon Warren Buffett. Kan kalau telepon Goldman Sachs dia pakai dasi lagi kerja. Nelpon Freddie Mac dia pakai dasi. Telepon Warren Buffett, dia lagi di McDonald lagi makan. Ya, halo, ya gimana? Terakhir dia telepon Warren Buffett. Warren, kalau gue mau bikin program menurut lu gimana ya? Dianya lagi makan burger, jadi dia nggak lagi di kantor gitu. Itu menarik personality itu kalau teman-teman main saham ya. Coba deh, Warren Buffett tuh personality-nya menarik. Beda gaya dengan semua orang-orang lain yang seolah-olah gayanya kayak shark gitu ya. Pengen untung gede, tapi ternyata kalah sama Warren Buffett gitu. Iya, si orang memang pada akhirnya kan karena itu bisnis ya, dimana kalau lu menggantungkan hidup lu sama itu ya, lu punya kecenderungan untuk mencari sebesar-besarnya dari situ. Tapi ya mungkin karena lu dari tipe pengusaha yang old school lah ya gitu bisa dibilang gitu ya. Pengusaha-pengusaha yang old school ini kan cenderung untuk nggak terlalu gede tapi panjang. Iya. Gitu. Jadi ya itu mungkin prinsip lu juga kalau lu akhirnya mungkin bermain saham ya lu akan bermain dengan metode yang bukan strike gold gitu ya, tapi lu menggali sedikit demi sedikit sampai tapi manjang gitu untuk untung lagi dan seterusnya, sehingga nggak apa ya, kalau istilah kasarnya mungkin ya nggak menghalalkan segala cara lah supaya lu dapat strike gold dengan cepat gitu. Iya, gue tuh sering ditanya karena gue kan sering baca gitu ya, terus banyak berita, terus gue juga seneng menganalisa kan. Terus ini kira-kira bakal gini, bakal gono, atau misalnya Elon Musk katanya nggak jadi beli karena cadangan nikel di Dominican Republic. Oh iya gue tahu, gue kemarin baca gitu kan. Terus kok lu main saham? Enggak. Kenapa ya? Karena menurut gue tuh gue lebih percaya pada proses yang real gitu. Ya, artinya kalau gue punya uang lebih, gue buka warung kopi, gue gaji 2 orang, dan gue bisa berbagi kebahagiaan sama semua yang datang ngopi gitu. Ya, returnnya sama gue taruh itu di saham, I don't know, Kimia Farma gitu, mungkin sama. Ya, lebih gedean atau mungkin lebih gedean Kimia Farma kali, ya kan, tergantung hoki kan. Tapi buka kopinya juga tergantung hoki, sama aja sebetulnya chance-nya. Tapi gue melihat duit gue jalan, terasa efeknya sama banyak orang, itu buat gue satu kepuasan tersendiri, Van. I don't believe in saham. Jadi ya, mana lu punya impact uang lu sama dunia ini apa gitu loh, selain lu gedein terus lu sendiri beli mobil kan gitu kan. Gue lebih percaya ke situ. Jadi ya orang-orang bilang lu mah ya terserah, gue memang begitu sih. Gue lebih percaya pada gitu. Gue pengen uangnya muter tuh kelihatan karena seneng ngelihatnya jadi gitu kan. Orang senang. Terus apalagi kalau kita punya karyawan nih bisa inovasi nih, Pak, saya perbaikin Pak supaya gini-gini. Itu buat gue tuh kepuasan tersendiri gitu. Iya. Ya itu tadi gue bilang, karena kita mungkin ya karena kita dididik di suasana yang industrial bisa dibilang gitu ya. Jadi lu kalau industri ya mesti kelihatan barangnya gitu, ada inovasinya, ada ininya, ada itunya. Anak-anak sekarang mungkin dunia bisnisnya jadi berbeda karena mungkin mereka sudah dididik dengan dunia yang virtual sih ya. Jadi kayak ya ini juga jualan om, ini juga duit om, ini muter juga kelihatan kok muternya, kita bisa lihat gitu. Cuman kalau lu tanya barangnya ada di mana gitu ya, artinya sih baik itu produk maupun servisnya ada di mana, yang nggak bisa dijelasin kayak gitu om. Jadi mungkin ada pergeseran mindset juga sih, meskipun saham sendiri kan sebenarnya bukan barang baru ya. Saham sendiri kan udah dari tahun
Kayaknya udah tahun lama 50-an juga nyampe orang ke udah. Indonesianya aja baru. Iya, Bukan baru lah, trennya yang tren. baru ya. Dan baru diomongin rame dalam beberapa, ya dipakai buat obrolan sehari-hari dalam beberapa bulan terakhir. Ya karena COVID orang-orang bengong, Main jadi saham. pada main saham. Ya, dan juga dibantu dengan teknologi kan, ada aplikasinya. dan lain-lain. Iya, sekarang barrier of entry-nya juga susah. Kalau dulu kita mesti datang sendiri ke Iya. BEJ-nya, sekarang harus bisa pakai app dan sebagainya, dipermudah lah. Iya. Dan itu juga memberkati, maksudnya ngasih kerjaan banyak orang juga kan. Ada orang yang jadi tradingnya, ada orang jadi itu ya. Buat gue sih ya oke-oke aja sih. Cuman lu bukan di situ gitu. Bukan, gua tipe gua buka warung, gua lihat duit gua tuh jadi apa gitu. Iya. Nggak tipe orang begitu gua, karena ya itu apa ya nggak kelihatan Van. Menurut gua tuh nggak kelihatan ya. Dan ada satu apa namanya saham itu basisnya begini, nobody can tell the future. Oke. Itu kata Daniel Kahneman, pemenang hadiah Nobel ekonomi. Dia bilang apa? Nobody can tell the future. Kira-kira besok saham A bakal naik nggak? Lu mau analisa setengah mati dan apa namanya? Ilustrasi dia begini. Lu tahu setiap Oktober sampai Februari hujan. Itu lu bisa prediksi. Tapi menit keberapa tanggal 12 Desember 2021 nanti bakal hujan lu nggak bisa tahu. Itu tuh saham. Saham Antam bakal naik nggak? Oh iya naik, sama aja kan? Oktober sampai Desember pasti. Tapi naiknya kapan? Turunnya kapan? Lu nggak tahu. Nggak nyampe ke situ gitu loh. Kemampuan forecasting lu nggak nyampe ke situ gitu. Nah that's the game gitu kan. Kalau pas lu bet 12 Desember 2021 jam 10 pagi kayaknya hujan nih gitu kan. Gue taruhlah 100.000 hujan. Hujan beneran. Nah itu berarti lu menang gitu kan. Kalau gue betnya jam 11 hujan lah gitu, nggak jam 10, ternyata kering ya, berarti lu kalah gitu. Tapi lu tahu di situ bakal hujan. Sejauh itu lu bisa prediksi. Sisanya nggak bisa ya, karena ya di situ gamenya di situ gitu. Jadi mendingan taruhan bola mungkin teman-teman. Chance-nya sih sama aja. Nah apalagi berarti dunia itu memang agak jauh sama gue ya, karena yang gue lakukan adalah bet gue adalah menulis proposal riset gitu kan, menulis proposal riset terus gue submit gitu, gue dapat apa nggak tahu gue. Gue cuma tahu tanggal sekian ada pengumuman gitu. Nih gue dapat dana risetnya apa enggak gue nggak tahu gitu. Iya. Dan kalau dapat pun dananya gue tahu itu dipakai buat apa aja, yang jelas bukan buat belanja gue gitu, buat beli barang-barang di lab. Itu emang dunia yang berbeda sih, tapi apa ya, ada orang bilang melatih untuk apa namanya kesabaran atau melatih intuisi dan sebagainya. Balik lagi lah, musim hujan kita bisa tahu, tapi hujannya kapan kita nggak bakal bisa tahu. Dan kalau kalian punya pengetahuan tentang saham ini sama kayak gua gitu ya, yang mana cuma setengah sendok teh gitu pengetahuannya, berhati-hatilah gitu ya, jangan pakai duit hidup gitu, artinya duit yang dipakai buat hidup lu pakai mainin buat di situ. Gini, teman-teman mesti hati-hati kalau dengar masukan dari orang. Ini bakal naik, ini bakal turun gitu ya. Karena apa? Nobody can tell the future. Ya. Kalau main berdasarkan isi sendiri boleh-boleh aja, ya kan, mau menganalisis sendiri ya boleh-boleh aja. Tapi kalau dengar masukan orang itu yang bahaya, Van. Karena si itu bilang begini, ayo gitu. Belum tentu, ya kan? Dia taruh duit nggak? Jangan-jangan dia sendiri juga nggak taruh duit. Dia ngomong orang-orang pada taruh duit gitu kan. Lalu sendiri naruh berapa gitu. Ya itu, dan duit yang lu taruh itu ya namanya sebuah sebuah perjuangan yang beresiko. Ya sama kayak lu buka warung kopi kan, itu beresiko juga. Lu beresiko juga duit lu yang lu tanam buat warung kopi ini bakal hilang gitu ya, karena bangkrut lah, rugi segala macam. Nah kalau ini bukan hidup lu, artinya hidup lu sebenarnya adalah PNS atau pemilik kedai kopi atau dosen atau guru atau yang lain-lain, ya jangan taruh duit hidup gitu. Jangan pakai duit yang memang buat lu hidup gitu. Iya, betul. Karena kalau itu hilang ya hidup lu kelar gitu. Betul, ya nggak bisa. Ya, lu mau bisa berkembang kecuali kalau emang hidup lu di situ. Kalau hidup lu di situ ya lu tahu resikonya lah gitu ya. Iya, betul. Ya you win some, you lose some. Dengerin masukan orang itu, inget gua pengalaman waktu gua ke Karimun Jawa kan. Di Karimun Jawa itu ada kolam, ya sebenarnya bukan kolam sih, dari di pinggir lautnya dibatasin sama dia gitu. Ada ikan hiu. Terus gua sama teman-teman gua bilang, ini buat apa nih? Pak, Bapak bisa berenang sama ikan hiunya, katanya. Oh ya, bisa berenang ya. Terus teman-teman gua kan sales, gini deh,
kita berenang, tapi bapak ikut nyebur ya. Oh iya siap. Maksudnya gimana giliran kita berenang, tahu bapaknya nggak ikut nyebur kan? Betul. Nah dia ikut nyebur sama kita, baru kita, bapak turun duluan. Kalau dia turun, baru kita nyebur. Artinya apa? Ya kalau dengerin masukan dari orang, pastikan dia nyebur gitu. Terutama At di- least kamu tenggelam bareng-bareng gitu. Terutama di kolam yang banyak hiunya ya, kayak saham ini. Iya, kalau yang banyak iunya gitu. Dan jangan dengar masukan orang, karena nggak ada yang bisa tahu masa depan, gitu ya. Oke Van, wah ngomongin saham sekali lagi kalau cari tips saham di sini nggak ada, nggak ada. Ini namanya random Jumat. Ini namanya random Jumat dan kita emang kenapa kita ngobrolin saham hari ini? Karena ini random Jumat aja. Ini random Jumat, iya betul. Kita random aja ngobrolin. Iya. Dan kalau Antam tuh memang gue pegang Antam, bukan sahamnya tapi emas batangannya yang harganya pasti. Kalau gua bukan ANTM yang gua pegang sekarang, INTM, Indonesian Next Top Model. Gua nonton itu. Teman-teman megang apa? Saya punya jagoan tapi nggak usah dibahas di sini. Saya di INTM siapa gitu ya. Jangan-jangan biasanya yang saya jagoin itu biasanya minggu depan keluar. Jadi jangan disebut lagi. Oke, terima kasih udah dengerin kita berdua. COVID-nya masih ada, teman-teman harus ya. hati-hati Masker ya. masih. Tetap jaga kebersihan, pakai masker, jaga jarak, dan jaga hati dan pikiran. Iya. Kalau sudah waktunya divaksin, vaksin ya. Vaksin. Jangan sampai enggak gitu. Siap. Ya. Oke, kita ketemu di random Jumat berikutnya. Saya Irfan Kartawirya. Dan saya Harnas. Bye. Bye.